Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 60 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 yang secara khusus dialokasikan untuk kebutuhan pemulihan bencana. Sebuah langkah yang menunjukkan kesiapan negara dalam menghadapi resiko bencana alam yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Ketika bencana datang tanpa peringatan, yang paling ditunggu publik bukan sekedar kehadiran negara di lokasi terdampak, melainkan kepastian bahwa proses pemulihan dapat berjalan cepat, terukur, dan tidak tersandra oleh persoalan klasik bernama anggaran. Di saat rumah hilang, infrastruktur rusak, dan aktivitas ekonomi lumpuh, janji bantuan saja tidak cukup jika tidak diikuti kesiapan fiskal yang nyata. Karena bagi korban bencana, waktu adalah faktor penentu antara bangkit atau semakin terpuruk. Di tengah rangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, pemerintah akhirnya mengirimkan pesan tegas bahwa negara tidak berada dalam posisi reaktif atau menunggu keadaan memburuk terlebih dahulu. Sebab dana pemulihan telah disiapkan bahkan sebelum musibah itu terjadi, menandakan adanya pergeseran pendekatan dari sekedar penanganan darurat menuju perencanaan pemulihan yang lebih matang dan berjangka panjang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 60 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 yang secara khusus dialokasikan untuk kebutuhan pemulihan bencana. Sebuah langkah yang menunjukkan kesiapan negara dalam menghadapi resiko bencana alam yang kian meningkat dari tahun ke tahun, baik dari sisi frekuensi maupun dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Besaran anggaran tersebut bahkan melampaui perkiraan kebutuhan yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menghitung total dana pemulihan banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera mencapai 51,82 triliun. Sehingga secara matematis, pemerintah berada pada posisi aman dan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menutup kebutuhan rehabilitas dan rekonstruksi tanpa harus menunda proses pemulihan di lapangan. Dengan kesiapan anggaran tersebut, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak berada dalam posisi menunggu situasi berkembang atau sekedar bereaksi terhadap tekanan publik, melainkan sudah berada pada tahap siap mengeksekusi kebijakan ketika dibutuhkan. Sebuah pendekatan yang mencerminkan pergeseran dari pola respon darurat menuju manajemen resiko bencana yang lebih terencana dan berkelanjutan. Pernyataan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya memastikan proses pemulihan tidak tersendat oleh persoalan administrasi dan tarik-menarik anggaran yang kerap menjadi kendala dalam penanganan bencana pada masa lalu, terutama ketika kebutuhan lapangan bergerak lebih cepat dibandingkan proses pengambilan keputusan fiskal. Dalam konteks tersebut, alokasi 60 triliun tidak hanya dimaknai sebagai angka di dalam dokumen APBN, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang memberi kepastian bahwa negara memiliki kapasitas untuk bertindak cepat, terukur, dan konsisten dalam memastikan masyarakat terdampak bencana dapat secara bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa dana pemulihan bencana tersebut dikumpulkan melalui proses evaluasi lanjutan terhadap struktur belanja negara setelah APBN disahkan, di mana Kementerian Keuangan menelaah kembali rincian program dan kegiatan di seluruh kementerian dan lembaga untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas nasional.
Dalam proses tersebut, Kementerian Keuangan menemukan sejumlah program yang tidak memiliki kejelasan tujuan, keluaran, maupun urgensi kebijakan, termasuk kegiatan rapat dan agenda administratif yang dinilai tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pelayanan publik atau pembangunan strategis, sehingga anggarannya dinyatakan dapat dialihkan. Hasil penyisiran itu kemudian dikonsolidasikan menjadi cadangan fiskal yang bersifat siap pakai. Sehingga ketika kebutuhan pemulihan bencana muncul, pemerintah tidak perlu menunggu proses penganggaran ulang atau perubahan APBN karena dananya sudah tersedia dalam struktur anggaran yang sah. Purbaya menegaskan bahwa mekanisme ini dilakukan sepenuhnya dalam koridor APBN. Artinya, pengalihan anggaran tetap mengikuti prosedur penggolongan keuangan negara tanpa menimbulkan implikasi hukum maupun fiskal tambahan, sekaligus menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran di mata publik. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen yang adaptif terhadap kondisi darurat, termasuk bencana alam, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal maupun akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Purbaya Yudi Sadewa secara terbuka mengungkapkan bahwa setelah APBN disahkan bersama DPR, pemerintah tidak serta-merta berhenti pada proses legislasi, melainkan melakukan penelusuran lanjutan terhadap detail anggaran untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan kebutuhan real negara, terutama dalam menghadapi resiko bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dalam penelusuran tersebut, pemerintah menemukan bahwa banyak kegiatan yang secara kebijakan tidak memiliki arah yang kuat, baik dari sisi tujuan, urgensi, maupun kontribusi prioritas nasional, sehingga anggaran-anggaran pada pos-pos tersebut dinilai tidak optimal apabila tetap dipertahankan dalam bentuk semula. Purbaya menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak sepenuhnya melanggar aturan, namun lemah dari sisi substansi kebijakan, sehingga pemerintah memilih mengonsolidasikan dananya agar dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan memiliki dampak langsung, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana alam. Langkah konsolidasi ini memungkinkan pemerintah membangun cadangan strategis di dalam struktur APBN, sehingga ketika kebutuhan pemulihan bencana muncul, negara tidak perlu memulai proses penganggaran dari awal atau menunggu persetujuan tambahan yang berpotensi memperlambat penanganan di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa APBN berfungsi tidak hanya sebagai alat distribusi anggaran rutin, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang responsif dan siap digunakan untuk menjawab situasi darurat, terutama dalam memastikan proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan cepat dan terarah. Untuk tahun anggaran berjalan, kebutuhan dan penanganan bencana yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tercatat sekitar 1,6 triliun. Jumlah yang relatif lebih kecil dibanding proyeksi kebutuhan pemulihan jangka menengah dan panjang, serta mencerminkan fokus pada penanganan awal dan kebutuhan mendesak di wilayah terdampak. Pemerintah menyatakan permintaan anggaran tersebut telah disetujui, sehingga BNPB memiliki kepastian pendanaan untuk menjalankan fungsi penanganan bencana, termasuk dukungan logistik, penanganan darurat, serta langkah awal pemulihan yang diperlukan dalam waktu dekat. Selain dana yang telah disetujui, masih terdapat sisa anggaran sekitar 1,3 triliun yang belum digunakan, memberikan ruang fiskal tambahan apabila kebutuhan mendesak muncul dalam sisa tahun anggaran, tanpa harus melakukan realokasi besar atau perubahan kebijakan anggaran. Purbaya juga menyampaikan bahwa BNPB sebelumnya telah memiliki sisa anggaran dari alokasi sebelumnya, sehingga secara keseluruhan kapasitas pendanaan lembaga tersebut masih mencukupi untuk menghadapi kebutuhan penanganan bencana dalam jangka pendek.
Kondisi kas negara yang dinilai masih aman ini memungkinkan pemerintah menjaga keseimbangan antara penanganan bencana dan pelaksanaan program prioritas lainnya, sehingga respon terhadap bencana alam dapat dilakukan tanpa mengganggu stabilitas fiskal maupun pelaksanaan agenda pembangunan yang telah direncanakan. Selain alokasi dana di tingkat pusat, Kementerian Keuangan juga menyiapkan kebijakan relaksasi terhadap dana transfer ke daerah khusus bagi wilayah yang terdampak bencana. Sebuah langkah yang dimaksud untuk memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan pemulihan di wilayahnya masing-masing. Relaksasi ini dilakukan dengan melonggarkan ketentuan pemotongan atau penyesuaian dana transfer yang sebelumnya diterapkan, sehingga daerah tidak kehilangan ruang belanja pada saat mereka justru membutuhkan anggaran tambahan untuk membangun kembali infrastruktur dasar, fasilitas publik, dan layanan pemerintah yang terdampak bencana. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah memiliki keleluasan untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor prioritas pemulihan tanpa harus menunggu tambahan bantuan atau perubahan kebijakan anggaran di tingkat pusat. Sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Purbaya menekankan bahwa pemerintah pusat tidak ingin pemulihan pasca bencana terhambat oleh keterbatasan fiskal di daerah, terutama karena daerah merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan warganya dan kondisi wilayah terdampak secara langsung. Melalui kebijakan relaksasi dana transfer ini, pemerintah menempatkan daerah sebagai aktor utama dalam proses pemulihan bencana. Dengan dukungan fiskal yang memadai dari pusat, agar pembangunan kembali dapat dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan kesiapan anggaran yang telah disusun jauh hari, pemerintah berupaya memastikan bahwa proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan tanpa hambatan fiskal yang kerap muncul dalam situasi darurat, sehingga langkah rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tertunda oleh persoalan administratif atau keterbatasan pendanaan. Efisiensi belanja yang dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap program kementerian dan lembaga menjadi fondasi penting dalam strategi ini, karena memungkinkan negara mengarahkan sumber daya ke kebutuhan yang paling mendesak tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara maupun stabilitas APBN. Di sisi lain, pelonggaran fiskal bagi pemerintah daerah memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi wilayah terdampak untuk mengambil keputusan cepat sesuai kondisi lapangan, terutama dalam membangun kembali infrastruktur dasar dan memastikan layanan publik dapat kembali berfungsi secara normal. Kombinasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun sistem penanganan bencana yang tidak hanya responsif, tetapi juga terkoordinasi dan berkelanjutan. Dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada akhirnya keberhasilan pemulihan pasca bencana tidak diukur dari besarnya angka yang tercantum dalam dokumen anggaran, melainkan dari seberapa cepat masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak, aman, dan produktif, sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah warganya. Ke depan, tantangan utama terletak pada bagaimana kebijakan pemulihan ini diterjemahkan menjadi keputusan teknis yang cepat dan tepat di lapangan, terutama dalam menentukan prioritas wilayah, jenis pembangunan, serta tahapan pelaksanaan yang sesuai dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat setempat. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga menjadi aspek krusial, karena besarnya dana pemulihan menuntut akuntabilitas yang kuat, agar setiap rupiah benar-benar digunakan sesuai tujuan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang justru dapat menghambat proses pemulihan itu sendiri. Di sisi lain, keterbukaan informasi kepada publik menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama bagi warga terdampak yang menunggu kepastian kapan rumah, fasilitas umum, dan sumber penghidupan mereka dapat kembali berfungsi secara normal. Pemulihan pasca bencana juga perlu dilihat
sebagai momentum untuk membangun kembali wilayah terdampak dengan pendekatan yang lebih aman dan berkelanjutan, sehingga resiko bencana serupa di masa depan dapat ditekan. Perencanaan tata ruang dan infrastruktur yang lebih adaptif. Dengan demikian, kebijakan pemulihan bencana tidak hanya akan tercermin dari kecepatan pembangunan kembali, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan bahwa proses tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang. Dalam jangka panjang, kebijakan pemulihan bencana juga menuntut perbaikan dan perencanaan dan mitigasi, agar pembiayaan besar yang dikeluarkan negara tidak terus berulang akibat pola pembangunan yang mengabaikan risiko lingkungan dan karakter geografis wilayah rawan bencana. Penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi faktor penting karena keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam merancang program, menyerap anggaran, serta memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Partisipasi masyarakat juga memegang peran strategis dalam proses pemulihan, terutama dalam memastikan bahwa pembangunan kembali benar-benar menjawab kebutuhan real warga, sekaligus mendorong pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program pemerintah. Pada akhirnya, pemulihan pasca bencana yang efektif bukan hanya soal membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga tentang membangun sistem yang lebih siap, tangguh, dan berpihak pada keselamatan warga, sehingga setiap bencana tidak lagi menjadi awal krisis berkepanjangan, melainkan momentum untuk memperkuat ketahanan nasional.